dibuat, maka dia akan tegur anaknya atau dia tegur siswanya bagi seorang guru. Kenapa ia lakukan itu? Karena itu adalah merupakan bentuk tanda perhatian dan sayangnya orang tua atau guru kepada muridnya atau siswanya. Bahkan mungkin hanya bukan sebuah teguran saja, tapi mungkin orang tua atau guru itu memberikan hukuman kepada anaknya atau siswanya ketika saat dia melanggar aturan atau melakukan kesalahan. Itulah sebabnya jangan kau laporkan gurumu ketika saat marah kepadamu. Karena itu bukan bentuk karena kebenciannya kepadamu, bukanlah karena dia benci kepada siswanya, bukanlah orang tua karena benci kepada anaknya ketika dia tegur atau berikan hukuman, tapi karena itu adalah merupakan bentuk sayang atau teguh atau mungkin sebagai bentuk perhatian mereka. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bahwa ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba, baru hanya tahap menyukai, belum mencintai seorang hamba, baru tahap suka. Ketika Allah sudah menyukai seorang hamba itu, kata Allah, maka ketika saat dia melakukan sebuah kesalahan, melanggar aturan Allah, maka Allah pun tegur dia. Bahkan mungkin bukan hanya sebuah teguran, tapi mungkin Allah akan hukum dia. Apakah itu karena Allah benci kepadanya, tidak suka kepada hamba itu? Tidak. Tapi karena itu adalah merupakan tanda Allah suka kepada hamba tersebut. Dan suka adalah merupakan tahapan dari cinta. Ketika Allah saat itu suka kepadanya, maka itu akan menuju mendapatkan cintanya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza arada Allahu bi 'abdihi khaira." Kalau Allah sudah menyukai seorang hamba itu menjadi orang yang baik atau ada kebaikan pada dirinya, Allah suka kepadanya. Kenapa Allah suka kepada seorang hamba itu? Karena dia posisikan dirinya menjadi orang yang baik. Ini perlu kita posisikan diri kita. Bagaimana supaya Allah suka terhadap kita? Maka posisikan diri kita menjadi orang yang baik. Karena Allah suka terhadap yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ketika seorang hamba memposisikan menjadi dirinya seorang orang yang baik, maka ketika itu Allah suka kepadanya. Karena menjadi seorang yang baik atau buruk bukan takdir Allah. Menjadi seorang yang memiliki perilaku yang baik, beribadah kepada Allah, dan dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah, itu bukan takdir Allah, tapi itu adalah pilihan kita. Hadirnya kita siang ini melakukan kewajiban kita salat Jumat, kita hadir di masjid ini bukan takdir Allah, tapi ini adalah pilihan kita. Kecuali ketika saat kita memilih sebuah kebaikan, lalu kemudian ada uzur yang Allah berikan dan kita tidak mampu melakukannya, itulah yang disebut dengan takdir. Tapi selama kita masih mampu melakukan sesuatu, lalu kita tidak melakukannya, padahal Allah tidak memberikan uzur apapun kepada kita, maka itu adalah pilihan kita. Hari ini kalau ada orang yang tidak hadir di masjid ini, melaksanakan sholat Jumatnya berjamaah di masjid ini, padahal dia sehat, tidak ada uzur, dia memilih untuk tidak hadir, maka itu adalah pilihan dia. Allah tidak pernah mentakdirkan kita untuk berbuat keburukan. Baik atau buruknya perilaku kita, hadir atau tidaknya kita dalam sebuah kebaikan, itu adalah merupakan pilihan kita. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, itulah pentingnya kita untuk memilih, memposisikan diri kita menjadi orang yang baik, agar Allah suka kepada kita. Maka ketika Allah sudah menyukai seorang hamba itu, kata Nabi SAW, ajjalalahul uqubah fid dunya. Ketika Allah sudah menyukai kita, karena kita memposisikan diri kita menjadi orang yang baik,
Maka di saat kita melakukan sebuah kesalahan, melanggar aturan Allah, maka di saat itu Allah akan hukum kita. Ajjalalahul uqubah. Allah segerakan memberi hukuman kepada orang tersebut, kata Nabi SAW, fid dunya, di dunia ini sebelum dia meninggal. Apa tujuan Allah? La yazalul bala bil mu'min wala mu'minah, kata Nabi SAW, tidaklah ketika Allah berikan bala, hukuman kepada seorang mukmin atau mukminah fi nafsihi wa malihi wa waladihi, baik itu terhadap dirinya, terhadap hartanya, terhadap anaknya, Allah hukum seorang mukmin atau mukminah hatta yalqallaha, sehingga saat dia bertemu dengan Allah, kata Nabi SAW, ma alaihi khati'ah, sehingga ketika saat dia bertemu dengan Allah, dia tidak lagi memiliki dosa. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Ketika saat Allah sudah suka terhadap kita, senang terhadap kita, belum cinta Allah, baru suka kepada kita, maka di saat kita melakukan sebuah kesalahan, Allah langsung hukum dia, karena Allah tidak ingin ketika saat bertemu dengan Allah dia masih memiliki dosa. Maka hukuman itulah yang akan menghapuskan dosanya, sehingga ketika saat bertemu dengan Allah dia sudah bersih dari dosa-dosanya. Oleh karena itu, ketika saat kita dihukum oleh Allah, itu bukanlah bentuk Allah benci kepada kita, bukan karena Allah tidak suka dengan kita, tapi justru ketika Allah hukum kita dalam ketaatan kita kepada Allah, tapi kita masih dihukum oleh Allah, introspeksilah diri kita. Kesalahan apa yang saya lakukan sehingga Allah menghukum saya? Dan itu adalah bentuk Allah sayang dan suka kepada kita, karena Allah tidak ingin kita larut dalam kesalahan itu, dan Allah tidak ingin ketika saat bertemu dengan Allah kita masih memiliki dosa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tapi hati-hatilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hati-hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi syarra." Kalau Allah sudah tidak suka dengan seorang hamba, kalau Allah sudah tidak suka dengan seorang hamba karena dia posisikan dirinya menjadi orang yang tidak baik, hati-hati. Sama ketika orang tua atau guru yang mungkin sudah letih, dia mengingatkan anaknya, menegur anaknya, bahkan menghukum anaknya ketika melakukan kesalahan, tapi dia tidak pernah sadar dengan kesalahannya. Pada saat itu bisa jadi orang tua atau guru mengatakan kepadanya, terserah bagimu apa yang ingin kau lakukan, aku sudah tidak mau tahu lagi denganmu. Maka Allah pun ternyata ketika Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi syarra, kalau Allah sudah tidak suka dengan seorang hamba karena dia memposisikan dirinya menjadi seorang yang tidak baik, maka apa kata Nabi SAW? Amsaka anhu binafsihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Allah akan tahan dirinya untuk tidak menghukum orang tersebut, walaupun dia berbuat dosa, walaupun dia berbuat maksiat, walaupun dia melanggar aturan Allah, melanggar hukum Allah, maka Allah biarkan dia. Allah tahan dirinya untuk tidak memberikan hukuman kepada orang tersebut hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Nanti di akhirat barulah Allah balaskan kepadanya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dan ini perlu kita waspadai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih." Maka ketika saat mereka sudah melupakan peringatan kami, kata Allah, teguran Allah diabaikan oleh dia, dicueki oleh dia, tidak lagi memperhatikan hukuman Allah yang Allah timpakan kepadanya, seakan-akan dia tidak sadar bahwa itu adalah hukuman Allah. Dalam saat yang sama, waktu yang sama, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Pada saat yang sama, kata Allah, justru ketika itu kami bukakan pintu-pintu kesenangan dunia kepadanya. Justru ketika itu kami bukakan pintu-pintu kenikmatan dunia kepadanya. Padahal waktu itu, kata Allah, dia sudah berbuat dosa, melanggar aturan Allah, melanggar hukum Allah, tapi Allah tidak menghukumnya. Justru Allah bukakan pintu-pintu kesenangan dunia kepadanya. Tapi Allah katakan,
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, sehingga ketika saat mereka bersenang-senang dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, padahal saat itu mereka berbuat maksiat kata Allah, tapi mereka tidak sadar, sehingga akhirnya kami hukum mereka, tiba-tiba kami jatuhkan hukuman kami kepada mereka kata Allah, faidahum mublisun, maka pada saat itu mereka baru sadar dan akhirnya muncul penyesalan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika saat kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, cobalah tanya diri kita, kenapa Allah tidak menghukum saya? Kenapa Allah biarkan saya dalam kemaksiatan ini, dalam melanggar aturan ini? Kenapa Allah tidak menghukum saya? Jangan pernah kita bahagia, jangan senang kita ketika Allah biarkan kita dalam kemaksiatan itu. Itu tandanya bahwa Allah tidak lagi peduli dengan kita. Allah sudah nggak peduli dengan kita. Maka Allah biarkan kita dalam kemaksiatan itu, dan inilah yang disebut dengan istidraj. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita merasa bahwa kita ini masih dalam lindungan Allah. Padahal sesungguhnya Allah sudah tidak suka dengan kita. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak orang yang hari ini bahagia dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Betapa banyak orang hari ini begitu senangnya dia dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dan Allah tidak pernah menegurnya, seakan-akan dia merasa bahwa dia dalam kebenaran. Hati-hatilah, Allah sudah tidak suka denganmu, maka Allah biarkan engkau sampai akhirnya Allah akan kumpulkan semua dosa-dosamu, semua balasan-balasan kita, Allah kumpulkan di akhirat. Pada saat itulah baru Allah berikan seluruh balasan itu kepada kita. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu hadis ini menyadarkan kepada kita, setiap kali Allah berikan kita hukuman di dunia ini bukanlah karena Allah benci kepada kita. Dalam ketaatan kita kepada Allah, lalu tiba-tiba Allah uji kita, Allah turunkan hukuman kepada kita, itu bukan karena Allah nggak suka dengan kita, tapi justru Allah tidak ingin kita terlalu dalam kemaksiatan tersebut, lalu Allah tegur dan Allah hukum kita. Itulah bentuknya Allah sayang dan suka kepada kita. Dan sebaliknya, apabila setiap kemaksiatan yang kita lakukan tidak pernah ada hambatannya, sementara kenikmatan itu diberikan oleh Allah terus mengalir kepada kita, padahal di saat yang sama kita selalu berbuat dosa dan melanggar aturan Allah, jangan pernah senang. Introspeksilah diri kita. Jangan-jangan memang Allah sudah tidak suka dengan kita. Jangan-jangan Allah sudah nggak peduli dengan kita, sehingga membiarkan kita dalam larut dalam kemaksiatan itu, yang pada akhirnya akan muncul dalam diri kita adalah sebuah penyesalan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, terakhir Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, ayahsabuna annama numidduhum bihi bin mali wa banin, apakah mereka mengira kata Allah, ketika saat kami tambahkan kepada mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka, kami tambahkan harta-harta mereka dan anak-anak mereka, kata Allah, nuzari'u lahum fil khairat, mereka menyangka karena itu mereka sayang atau kami sayang kepada mereka. Bala, tidak, kata Allah, tapi mereka tidak pernah merasa, mereka tidak sadar, justru itu karena Allah nggak suka dengan kalian, kata Allah. Jangan dikira bahwa dengan bertambahnya harta kita dan anak-anak kita, kesenangan-kesenangan dunia, sementara kita berbuat maksiat, tidak pernah beribadah kepada Allah, jangan senang, kata Allah. Jangan dikira bahwa Allah karena senang kepada kita, suka kepada kita. Tidak, justru Allah sudah tidak peduli denganmu, tapi kita tidak merasakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.